Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Aziz dengan NPM D33594. Kali ini saya akan melanjutkan pada pembahasan bab 9 yaitu List dan Rendering Infinite Scroll Strategies. Nah, untuk pencapaian belajar atau learning outcomes itu yang pertama menganalisis masalah performa memori saat merender data dalam jumlah besar menggunakan metode konvensional, memahami konsep virtualization dan cara kerja list dalam mendaur ulang komponen tampilan, lalu mengimplementasikan section list untuk menampilkan data yang terkelompok dengan fitur sticky headers, lalu mengoptimalkan performa scroll menggunakan proof teknik seperti key extractor, initializum to render, dan git item layout. Lalu terakhir menciptakan pengalaman pengguna UX yang diaktif dengan pola pull to refresh dan infinite scroll. Nah, yang pertama itu the list performa problem, the RAM killer. Nah, bagi pengembang yang berlatar belakang web, naluri pertama saya yang ingin menampilkan daftar data adalah menggunakan metode JavaScript standar array.map. Nah, di web kita terbiasa menulis data titik map dan browser akan merender semuanya tanpa banyak protes. Namun, membawa kebiasaan ini ke pengembangan mobil menggunakan komponen scroll view adalah resep bencana performa yang paling umum terjadi. Nah, masalah utamanya terletak pada cara scroll view bekerja. Ia merender seluruh komponen anak sekaligus saat pertama kali dimuat. Nah, tidak peduli apakah komponen tersebut terlihat di layar atau tidak, bayangkan kamu memesan 1000 porsi nasi goreng di restoran dan pelayan menghidangkan semua sekaligus di mejamu yang kecil. Nah, mejamu akan runtuh dan kamu tidak mungkin memakan semuanya dalam satu waktu. Nah, dalam konteks para kerja perangkat keras mobile, meja tersebut adalah RAM atau Random Access Memory, dan komponen UI adalah nasi goreng yang memakan tempat. Nah, jika kamu memiliki daftar kontak berisi 5.000 orang dan kamu merender semuanya dalam satu scroll view, aplikasi akan mencoba membuat 5.000 tampilan secara bersamaan di memori. Nah, ponsel dengan spesifikasi rendah atau menengah akan langsung mengalami freeze atau mati total karena kehabisan memori untuk menampung ribuan objek tersebut. Nah, bahkan di ponsel flagship terbaru, kamu akan merasakan penurunan frame rate yang drastis saat mencoba menggulir layar. Untuk membuat animasi terasa patah-patah seperti game yang sedang lag. Ini bukan karena relatif lambat, tapi karena kita memaksanya melakukan pekerjaan yang tidak masuk akal secara komputasi. Nah, setelah masalah memori, waktu inisialisasi juga akan terpengaruh secara signifikan. Nah, pengguna harus menunggu beberapa detik hanya untuk melihat daftar tersebut muncul. Karena prosesor sibuk menghitung tata letak untuk ribuan item yang bahkan belum terlihat oleh mata pengguna, ini adalah pengalaman pengguna yang sangat buruk dan sering menjadi alasan utama pengguna menghapus aplikasi. Di dunia mobil, responsivitas adalah raja. Pengguna mengharapkan konten muncul dalam hitungan milidetik. Memaksa pengguna menunggu proses render yang tidak perlu adalah dosa besar dalam desain aplikasi. Nah, konsep ini berbeda dengan browser desktop yang memiliki memori virtual melimpah dan mesin render yang sangat toleran. Di HP, sistem operasi sangat agresif dalam mematikan aplikasi yang terlalu rakus. Demi menghemat baterai, jika aplikasimu terus-menerus memakan RAM karena pengguna list yang salah, sistem operasi akan membunuh proses aplikasimu secara paksa. Pengguna hanya akan melihat aplikasi tiba-tiba tertutup sendiri tanpa pesan error, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Oleh karena itu, kita harus meninggalkan pola pikir map dan beralih ke pola pikir kreatif yang lebih hemat sumber daya. Nah, solusi untuk masalah ini bukanlah dengan membeli HP yang lebih canggih, melainkan mengubah strategi rendering kita. Kita memiliki mekanisme yang cerdas yang hanya memasak nasi goreng saat pelanggan benar-benar siap memakannya. Nah, kita membutuhkan sistem yang sadar dan keterbatasan layar fisik HP yang kecil. Di sinilah konsep virtualization atau virtualisasi list masuk sebagai penyelamat. Sebelum kita masuk ke solusinya, tanamkan dalam pikiranmu scroll view ditambah map sebenarnya RAM killer. Jangan pernah gunakan kombinasi ini untuk data yang jumlahnya dinamis atau lebih dari 20 item. Yang kedua itu flatlist arsitektur the reselling machine. Nah, flatlist adalah komponen pahlawan di React Native yang dirancang khusus untuk menangani daftar data yang panjang, bahkan hingga tak terhingga. Rahasia kekuatannya terletak pada teknik yang disebut virtualization atau windowing. Bayangkan kamu sedang melihat pemandangan dari jendela kereta api yang melaju cepat. Meskipun pemandangan di luar sana membentang ribuan kilometer, matamu hanya melihat selebar bingkai jendela tersebut. Flatlist bekerja dengan prinsip yang sama. Ia hanya merender item-item yang saat ini berada di dalam jendela layar HP pengguna, ditambah sedikit buffer di atas dan di bawahnya. Item yang berada jauh di luar layar tidak dirender sama sekali atau memorinya dikosongkan sementara. Nah, mekanisme ini sering disebut sebagai view wrestling atau daur ulang tampilan.
sebuah konsep yang dipinjam dari pengembangan aktif di Android dan iOS. Saat kamu mengulir layar ke bawah, item yang keluar dari layar di bagian atas tidak dihancurkan begitu saja, melainkan dibersihkan datanya dan dipindahkan ke bawah untuk menampung data baru yang akan muncul. Jadi meskipun daftarmu berisi 10.000 item, playlist mungkin hanya menggunakan memori untuk sekitar 10 hingga 20 komponen tampilan secara fisik pada satu waktu. Dan ini akan menjaga pengguna RAM tetap konstan dan rendah, tidak peduli seberapa banyak data yang kamu tambahkan ke dalam daftar. Nah, efisiensi inilah yang memungkinkan aplikasi seperti Instagram atau Twitter digulir selamanya tanpa membuat apel meledak. Untuk menggunakan playlist ini, kita harus mengubah cara kita menulis kode dibandingkan dengan titik map. Playlist menerima dua properti wajib, data dan renderan item. Nah, data adalah bahan bakunya, sedangkan render item adalah mesin cetaknya. React Native akan memanggil fungsi render item secara cerdasnya ketika diperlukan. Pemisahan antara data dan tabel ini memaksa kita untuk menulis kode yang lebih terstruktur dan modular. Kita tidak lagi mencampur logika perulangan dengan logika tampilan. Playlist yang mengurus perulangannya, kita hanya fokus mendesain satu kartu item saja. Namun kekuatan besar playlist datang dengan tanggung jawab konfigurasi yang besar pula. Karena playlist melakukan banyak kalkulasi matematika di balik layar, kita perlu membantunya agar bekerja optimal. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa mengalami banyak salah blank space atau ruang putih kosong saat mengulir dengan cepat. Ini terjadi karena jari pengguna mengulir lebih cepat daripada kecepatan playlistnya merender item baru. Di bagian optimasi nanti, kita akan belajar cara menyetel mesin playlist agar bisa mengajak kecepatan jari pengguna. Penting juga untuk memahami bahwa playlist mewarisi semua properti dari scroll view. Artinya semua fitur scroll view seperti horizontal, soft vertical scroll indicator, atau pegging and label juga bisa digunakan di playlist. Kamu bisa membuat carousel gambar yang efisien dengan mengatur horizontal sama dengan true pada playlist. Fleksibilitas ini menjadikan playlist sebagai komponen visualified Swiss Army untuk segala kebutuhan daftar di React Native. Hampir 90% kebutuhan list di aplikasimu akan diselesaikan oleh komponen ini. Kesimpulannya, playlist bukan sekedar pengganti atau titik map, melainkan sebuah sistem manajemen memori yang canggih. Ia adalah jembatan yang memungkinkan JavaScript berjalan mulus di lingkungan mobile. Menguasai playlist dan salah satu skill paling vital bagi seorang React Native developer. Jika kamu bisa membuat list yang smooth 90 fps, pengguna akan merasakan bahwa aplikasi berkualitas tinggi dan profesional. Sebaliknya, list yang patah-patah adalah tanda amatir yang paling jelas terlihat. Yang ketiga, section list implementation organized chaos. Terkadang data tidak hanya berupa daftar linear sederhana, tapi memiliki struktur kelompok atau kategori seperti daftar kontak yang dikelompokkan berdasarkan abjad, atau menu restoran yang dibagi menjadi makanan, minuman, dan dessert. Jika kita memasukkan struktur ini ke dalam playlist biasa, kita harus melakukan manipulasi logika yang rumit dan membingungkan dan menyisipkan jadwal kategori di antara item. React Native menyediakan solusi khusus untuk skenario ini bernama section list. Komponen ini adalah sederhana playlist yang dirancang khusus untuk menangani data yang terfragmentasi menjadi beberapa bagian. Struktur data yang diterima oleh sequence berbeda dari array biasa. Ia mengarahkan array objek di mana setiap wajib mewakili satu seksi dan memiliki properti data dan properti lainnya seperti title. Misal, section list kemudian meminta dua fungsi render utama, render item untuk item mana dan render section header untuk kelas seksi. Pemisahan ini membuat kode kita sangat semantik dan mudah dibaca karena satu visual UI mencerminkan struktur logis data. Fitur paling ikonik dan mahal dari section list adalah sticky section headers. Ini adalah perilaku natif di mana saat kamu mengulir daftar kontak huruf A akan menempel stick di bagian atas layar sampai seluruh kontak berawalan A selesai digulir, baru kemudian didorong keluar oleh huruf B. Efek ini memberikan konteks visual yang sangat baik bagi pengguna, sehingga mereka tidak lupa sedang berada di kategori mana saat mengulir daftar yang sangat panjang. Di web, membuat efek sticky seperti ini membutuhkan CSS dan JavaScript yang rumit, tapi di React Native, section list fitur ini aktif secara default. Meskipun section list sangat berguna, ia memiliki kompleksitas implementasi yang sedikit lebih tinggi daripada playlist. Karena data besar memperbarui satu item di dalam seksi tertentu membutuhkan kehati-hatian dalam mengelola agar immutability tetap terjaga. Jika kamu ingin mengubah apel menjadi anggur, kamu harus menyalin seluruh struktur area seksi. Bukan hanya mengubah stringnya, selain itu fitur seperti scroll location memerlukan pemahaman tentang indeks seksi dan indeks hitam yang bisa sedikit membingungkan matematikanya. Nah, section list juga mewarisi efisiensi memori dari virtualization. Ia tidak merender semua seksi sekaligus, melainkan hanya seksi yang terlihat. Namun perlu dicatat bahwa section list bisa sedikit lebih lambat daripada playlist jika struktur seksinya sangat banyak, tapi item per seksinya sedikit. Dalam kasus ekstrem seperti itu, performa bisa terganggu karena beban merender header yang seksi yang berlebihan. Selalu profil performa aplikasimu jika merasa scroll mulai terasa berat. Secara keseluruhan, section list adalah alat
spesialis untuk tugas spesifik yang menggunakan section listnya jika kamu hanya butuh satu header di paling atas. Gunakan section list hanya ketika datamu secara alami terbagi-bagi menjadi kelompok logis yang berbeda. Ini adalah komponen yang membuat aplikasi terasa koleksi dan rapi, terutama untuk aplikasi e-commerce, manajemen, dan atau buku terlapan. Desain yang baik adalah tentang pengorganisasian informasi, dan section list adalah rak buku digital. Yang keempat itu optimization props atau turning the engine. Setelah berhasil menampilkan data menggunakan filter, sang kesulitan dalam melakukan tanding atau penjelasan mesin agar performanya maksimal. Prop pertama dan penting yang wajib dipahami dan sering menjadi sumber peringatan kuning di terminal adalah key extractor. Prop ini bertugas memberikan identitas unik untuk setiap item dan daftar dalam daftar. Yang nanti membutuhkan ID unik untuk belajar item mana yang berubah, dihapus atau ditambah, sehingga ia bisa minimalkan render ulang yang pernah menggunakan array sebagai key jika daftarmu bisa berubah urutannya. Karena itu akan mengacaukan manajemen memory rack. Gunakan ID unik dari database seperti item ID atau item UID. Prop optimasi vital berikutnya adalah initial num to render. Prop ini memberi tahu flatlist berapa banyak item yang harus dirender pertama kali saat komponen dimuat sebelum pengguna mulai mengulir. Nilai defaultnya adalah 10. Jika satu layer HP-mu bisa memuat 5 sistem dan kamu mengaturnya ke 10, itu sudah cukup bagus. Namun jika kamu mengaturnya ke 100, aplikasi akan lambat terbuka. Karena sibuk merender 90 item yang tidak terlihat, sebaliknya jika diatur ke 1, pengguna akan melihat ruang kosong di bawah item pertama. Angka ajaibnya adalah berapa banyak item yang dimuat di satu layar atas sedikit cadangan. Menyetel angka ini dengan tepat memberikan persepsi bahwa aplikasi sangat cepat. Salah satu teknik optimasi tingkat dewa adalah menggunakan prop git item layout. Secara default, flatlist harus mengukur tinggi secara item secara dinamis saat runtime, yang memakan waktu prosesor. Jika kamu tahu bahwa tinggi itemmu pasti selalu sama, kamu bisa memberitahu flatlist lewat prop ini dengan memberikan rumus matematika. Flatlist tidak perlu lagi mengukur apapun, ia bisa langsung menghitung posisi item ke 500 tanpa harus merender 469 item sebelumnya. Ini membuat fitur scroll to index menjadi instan dan scroll menjadi super mulus. Tapi syaratnya tinggi item harus tetap. Kita juga perlu memperhatikan prop Windows CZ. Prop ini menentukan seberapa banyak buffer area di luar layar yang tetap disimpan dalam memori. Nilai defaultnya adalah 21, satu layer ke bawah satu layer. Jika daftar kamu berisi gambar-gambar berat, nilai 21 mungkin terlalu besar dan memakan banyak RAM. Kamu bisa menurunkannya menjadi 5 atau 10 untuk menghemat memori. Dengan risiko pengguna mungkin melihat sekilas ruang kosong. Jika mereka mengulir dengan sangat cepat, ini adalah seni menyeimbangkan antara pengguna memori vs kecepatan render visual. Terakhir, hindari pengguna fungsi anonim atau R function langsung di dalam prop render item seperti render item. Setiap kali komponen di render ulang, fungsi anonim tersebut akan dibuat ulang di memori tersebut sebagai fungsi baru, memaksa flatlist untuk merender ulang secara seluruh daftar. Praktik terbaiknya adalah mendefinisikan fungsi render di luar komponen atau menggunakan use callback untuk memastikan stabil. Optimasi kecil ini jika diakumulasikan pada daftar ribuan item memberikan dampak performa yang sangat signifikan. Ingat, performa list adalah akumulasi dari banyak keputusan kecil yang benar. Nah, yang kelima itu UX patterns for list atau infinite addition. Nah, menampilkan data hanyalah separuh cerita, separuh lainnya adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan aliran data tersebut. Pola UX pertama yang paling umum adalah put to reverse. Gestur menarik layar ke bawah untuk membuat daftar baru. Pola ini dipopulerkan oleh Twitter dan kini menjadi standar industri. Di React Native, dimensinya sangat mudah dan menggunakan reference control yang menerima komponen reference control. Kita perlu mengelola referencing yang memberitahu indikator putar kapan harus muncul dan kapan harus hilang. Logika sebenarnya saat ditarik referencing sama dengan true dipanggil API, lalu ditunggu data set referencing dan sama dengan false. Nah, UX ini memberikan kontrol kepada pengguna untuk memastikan mereka melihat data terkini. Pola kedua yang lebih kompleks dan krusial adalah infinite scroll atau sering disebut dengan lazy loading atau fragmentation. Konsepnya adalah jangan pernah mengambil 1000 data sekaligus dari server. Ambillah 20 data pertama saat pengguna mengulir sampai hampir ke bawah, ambil 20 data berikutnya dan menggabungkan ke daftar yang ada. Di flatlist kita menggunakan prop of an enriched yang akan terpanggil otomatis saat pengguna mendekati akhir daftar. Kita juga mengatur an enriched threshold, sebuah angka desimal yang menentukan seberapa dekat ke bawah. Fungsi itu harus dipanggil. Tantangan utama dalam infinite scroll adalah mencegah double fetching atau pengambilan rendah. Jika pengguna mengulas cepat dan memantul-mantul di bagian bawahnya, fungsi onRage ini bisa terpanggil berkali-kali dalam hitungan milidetik, menyebabkan aplikasi yang memakai API halaman 2 sebanyak 5 kali.
Untuk menjaga ini, kita harus menggunakan flag atau penanda status is loading more. Jika sedang loading aplikasi pengalihan on and reach berikutnya, jika loading ini sangat penting untuk menjaga pemrosesan data server dan aplikasi item di tampilan. Selain itu, kita harus mendesain loading foto, yaitu indikator foto kecil di bagian paling bawah daftar yang muncul saat data halaman berikutnya sedang diambil. Tanpa indikator ini, pengguna akan mengira daftarnya sudah habis. Kita bisa menggunakan prop list voter komponen di flatlist untuk menampilkan komponen ini secara kondisional. PS yang baik selalu memberitahu pengguna apa yang sedang terjadi. Sabar ya, lagi ambil data-data tambahan ini. Nah, kombinasi antara full to reverse ini dan infinite scroll itu menciptakan pengalaman infinity loop yang membuat aplikasi sosial media sangat adiktif. Pengguna tidak pernah menemui dalam bentuk selalu ada konten baru di atasnya dan selalu ada konten lama di bawahnya. Dalam tugas akhir atau proyek nanti, mengimplementasikan kedua pola ini dengan mulus adalah indikator utama bahwa kamu sudah siap menjadi pengembang aplikasi mobile profesional. Data boleh terbatas, tapi pengalaman pengguna harus terasa tak terbatas. Lanjut yang keenam itu integrasi keselamatan dan efisiensi. Nah, dalam bab 9 ini kita belajar bahwa sumber daya memori RAM itu terbatas dan membahayakan. Membesarkan memori dengan merender ribuan data yang tidak dilihat mata adalah tindakan ceroboh yang membuat aplikasi hancur. Kita menggunakan flash untuk berhemat dan infinity scroll untuk membuat data secara bertahap. Prinsip-prinsip ini sangat selaras dengan ajaran Islam tentang manajemen sumber daya kehidupan. Lalu yang pertama itu ada flash dan larangan israf. Nah, filosofi utamanya flash itu hanya menggunakan memori untuk apa yang benar-benar dibutuhkan saat ini. Berbeda dengan metode konvensional yang rakus memori, flash mendaur ulang komponen untuk efisiensi. Ini adalah yang besar teknik dari larangan israf dan tabdzir dalam Islam. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran surah Isra ayat 26. Nah, Rasulullah SAW bahkan melarang berlebihan menggunakan air wudhu meskipun kita berada di sungai yang mengalir deras. Dan demikian pula dalam kode meskipun HP menggunakan memiliki RAM 12 GB, haram hukumnya bagi developer untuk membalaskannya dengan kode yang buruk. Efisiensi adalah bentuk syukur terhadap nikmat teknologi. Yang kedua, virtualization dan konsep Ibnu al-Waqaf. Teknik virtualization mengajarkan kita untuk fokus merender apa yang ada di dalam jendela layar saat ini. Jangan pusing memikirkan item ke-1000 yang belum muncul dan lupakan item ke-1 yang sudah lewat. Fokus pada yang terlihat sekarang. Ini sejalan dengan konsep sofistik Ibnu Waqaf, di mana seorang mukmin diajarkan fokus beramal pada momen saat ini. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum tentu datang. Jika kamu berada di sore hari, jangan kamu menunggu pagi hari. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah kamu menunggu sore hari. Hadis riwayat Bukhari. Jangan biarkan dalam hati ketika penuh sesaat kecemasan masa depan untuk menyesal masa lalu hingga membuat kita hangat stres. Tidaklah seperti flatless fokus energi untuk merender amal terbaik di detik ini dari kehidupan ini. Yang ketiga itu infinite scroll dan menuntut ilmu tanpa batas. Pola infinite scroll memungkinkan pengguna untuk terus mengulir dan mendapatkan konten baru tanpa henti. Tidak ada halaman terakhir, selalu ada data berikutnya yang bisa diambil. Mekanisme ini adalah metafora yang indah talabul ilmi dan ibadah. Bagi seorang muslim, belajar dan beramal tidak memiliki tombol stop atau halaman terakhir. Prosesnya adalah infinity scroll dari buain hingga liang lahat. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang padamu yang diyakini. Quran surah Hijr ayat 99. Sama seperti kita membuat data sedikit demi sedikit agar tidak overload, menuntut ilmu agama pun harus bertahap. Jangan coba menelan semuanya ilmu dalam satu malam, tapi pelajari bab demi bab, gulir demi gulir sampai akhirnya kita bertemu dengan pemilik segala ilmu. Lanjut, itu rangkuman. Yang pertama ada deformance problem. Yang di situ ada masalahnya, scroll view merender semua item sekaligus, memakan habis RAM dan membuat API freeze. Untuk solusinya itu kita butuh mekanisme yang hanya merender apa yang terjadi layar saja. Lalu yang kedua ada flash architecture, yang dalamnya itu virtualization itu hanya merender item yang berada di dalam jendela layar. Lalu view wrestling, saat item digulir keluar layar, memorinya dibersihkan dan wadahnya dipakai ulang untuk data baru yang muncul dari bawah. Ini menjaga penggunaan memori tetap rendah dan stabil. Yang ketiga, sectionless. Itu ada sticky headers, fitur mahal di mana judul kategori menempel di bagian atas layar sampai kategorinya selesai digulir, memberikan konten visual yang sangat baik. Lalu yang keempat itu ada optimization proofs. Di dalamnya itu ada key extractor. Wajib pakai ID unik agar bisa melacak perubahan item dengan efisien. Lalu grid item layout, dewa untuk skip pengukuran tinggi item. Jika tinggi itemmu tetap fixed, berikan rumusnya agar scroll menjadi super mulus dan instan. Lalu itu ada initial non-tune render,
itu jangan render terlalu banyak di awal, cukup sebanyak yang dimuat di satu layar plus sedikit cadangan. Lalu yang terakhir itu US patterns. Yang dalamnya itu pull to refresh, itu garis tertarik atas untuk membuat data baru. Lalu ada infinite scroll, gunakan on head range untuk membuat data halaman berikutnya secara otomatis sambungan mendekati akhir data. Itu ada threading, itu cegah double fetching dengan flag sliding more agar API tidak dipanggil berkali-kali saat user memantul di bawahnya. Oke, sekian daripada bab 9 kali ini. Kalau ada salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.